channel video aku yang ngebudgeting. Di video kali ini aku mau bikin budget bulan Oktober. Di sini aku juga mau ngasih tahu kenapa aku belum bikin review di bulan September, karena yang pertama aku belum gajian, jadinya aku belum bisa nge-review berapa total anggaran atau habisnya aku di bulan September itu. Dan sepertinya sih over budget. Terus aku juga ngelanjutin rumah aku lagi bikin rumah, insya Allah semoga aja segera jadi, amin, doakan aja ya teman-teman. Jadi aku mau sedikit cerita. Sebelumnya aku sudah mondasi rumah, cuma ini aku mau bikin struknya lagi. Yang awalnya aku cuma mau ngesluk doang, ternyata dari keluarga aku tuh minta diperbesar aja sekalian, atau maksudnya dinaikkan aja dindingnya sekalian. Ternyata pas aku pikir-pikir budget aku tuh nggak cukup. Kenapa aku bilang budget aku nggak cukup? Karena seperti yang kalian tahu, suami aku itu sempat main investasi dan kebetulan investasinya itu nggak berjalan lancar. Jadi nggak ada yang bisa diharapkan lah hasil investasi itu. Makanya kenapa aku selalu bilang di budget aku kalau ada anggaran investasi itu aku anggap uang yang tidak tetap pengeluarannya, karena yaitu kalaupun kepepet kayak kita nggak bisa make. Dan kemarin dia sempat rugi hampir 45 jutaan. So karena itu sudah mulailah kami ini nekat untuk ngesluk. Jadi aku pakai uang tabungan aku yang get 20 juta itu ada dapat 7 juta, sama uang tabungan challenge kalender itu juga kepake, sama uang yang nabung 450 per bulannya itu juga kepake beberapa, nggak semuanya sih, insya Allah masih ada sisanya. Nah karena ibaratnya ini kan modal nekat ya, yang aku tuh cuma awalnya pengen udahlah sampai situ aja, nanti kalau ada rezeki lagi baru coba. Ternyata keluarga aku sama suami aku tuh tiba-tiba mencanangkan minjam bank. Jadi di bulan September itu aku terjerumus dengan hutang bank. Nanti aku jelaskan lagi kenapa aku atau suami aku nekat sampai minjam bank ya, selain karena untuk bangun rumah itu. Ini kita kembali dulu ke budgeting kita. Ini temanya untuk Oktober itu lebih ke Halloween. Terus seperti biasa ada kalender mini sama kalender jadwal dinas aku sama suami aku. Terus itu di bawahnya aku gambar labu, sama itu ada Snoopy, karakter kartun, itu aku taruh aja di atas atap. Dan kalau teman-teman mau nanya aku biasanya lihat ini di mana, aku bisa cari di Pinterest. Itu juga lumayan banyak banget, atau aku lihat di YouTube beberapa teman-teman YouTube tuh yang bikin budgeting tuh juga lucu-lucu untuk bikin inspirasinya. Jadi aku udah ngeliatin di situ aja. Next, untuk budget plan-nya itu masih tetap seperti bulan sebelumnya, nggak ada perubahan. Untuk keuangan rumah tangga aku, untuk gaji aku tetap 3.600.000 ditambah 1 juta dari tambahan uang suami aku, jadi totalnya untuk rumah itu 4.600.000. Kalau untuk Remun, kenapa aku belum cantumkan? Sekali lagi karena itu pendapatan yang nggak tetap hasilnya, jadi aku nggak pernah aku tulis. Dan untuk sinking fund itu juga aku tulis. Kenapa? Karena aku ngelihat dulu nanti kalau memang masih ada sisa, aku mau masukkan ke sinking funds yang lain. Tapi yang jelas sih bakal untuk kurban, terus umroh, liburan, sama emas atau sekolah anakku itu tetap aku masukkan. Kalau ada sisanya baru aku masukkan ke challenge yang lain. Terus untuk tabungan masih sama juga 450.000. Untuk di pengeluaran tetap itu juga masih sama seperti bulan sebelumnya, ada listrik 500.000. Listrik bulan kemarin itu habis sekitar 700.000 kalau nggak salah, over banget karena aku lagi senang baking. Terus untuk adik aku tetap 500, sama IBI itu 100, sama lebaran itu 250, biasanya itu ku transfer. Jadi totalnya ada 1.350.000.
Terus untuk pengeluaran tidak tetap itu juga item sama kayak bulanan, itu aku budgetkan 600.000. Terus ada diaper sama susu itu 300.000. Bulan kemarin juga Afkar lumayan banyak ngabisin susu sama pampers, itu hampir 5 kotak, yang bisa dia cuma 3 kotak. Pampers itu dia habis hampir 5 bal, aku nggak tahu kenapa. Terus untuk ayah atau sang suami aku tuh 500. Terus sayur 400, yang aku bagi per minggunya 100.000. Terus ada sangu aku itu 300, jaga-jaga 200, urut, masak sama sedekah itu 50 ribuan. Jadi total keseluruhannya ada 2.450.000 dan masih ada sisa gaji aku 3.350.000. Itu biasanya kalau misalnya uang sangu suami aku sudah habis ngambil di situ, jadi itu anggapannya uang free, uang yang nggak ada tempatnya. Sebenarnya harapan aku sih uang free itu bisa ditabung ya, cuma dilihat beberapa bulan ini kami benar-benar over budget, suamiku yang lebih tepatnya, karena dia pakai uang sangu dia itu buat investasi. Sebenarnya menurut bunda-bunda sekalian, penting nggak sih investasi? Dan kalaupun penting, apakah harus memaksa sedemikian itu? Komen di komentar ya. Untuk yang baru ketemu video aku, silahkan tonton video aku, tonton juga yang lainnya, karena satu dengan yang lain itu saling berkesinambungan. Dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa subscribe juga ya moms. Next, ini aku anggarkan untuk pendapatan suami aku. Seperti biasa aku bikin 2 anggaran. Ini ada income, itu gaji 3.600.000, Raymond juga sama aku kosongin. Terus ada tabungan, itu ada rumah 2.050.000. Sinking funds itu aku bikin untuk buy-in motor sekitar 250.000. Jadi total yang rencana akan ditabung itu sekitar 2.300.000. Next, kita ke pengeluaran tetapnya suami aku. Itu ada tambahan rumah 1 juta, wifi 410.000, air itu 50.000, biasanya nggak nyampe 50, sama bank 3.800.000. Jadi totalnya yang ada itu sekitar 5.260.000. lumayan ya mams. Untuk di pengeluaran tidak tetap itu ada pulsa 75.000 sama sisa gaji itu aku kosongin karena aku nggak tahu bakal masih ada sisa gaji atau enggak. Nah, di sini kita mau bahas lagi soal minjam bank. Awalnya aku tuh nggak mau atau nggak setuju banget soal minjam bank, karena yang pertama itu menurut aku riba. Aku berusaha untuk menghindarinya dan aku mau itu semampuku, ya udah pakai uang tabungan. Cuma karena uang di tabungan itu nggak sebanyak itu dan bahasanya itu kayak sayang kalau nggak diteruskan bangun rumahnya, paling nggak tunggu dia berdiri, habis itu sudah kalau kalian mau stop silakan. Jadi ya sudah, suamiku nekat minjam bank dan sekitar 3.800.000 itu per bulannya. Jadi ya semoga aja ada rezekinya bisa terlunasi segera cepat. Amin. Karena seperti moms tahu sekalian atau bunda-bunda tahu, di video aku sebelum itu aku sering banget menyentuh namanya investasi. Nah, kebetulan suami aku itu lagi ikut investasi. Aku nggak paham investasi apa yang dia ikutin. Yang jelas dia sudah rugi sekitar 45 juta. Cuma yang dia bilang itu asetnya masih ada, cuma nggak bisa diuangkan. Jadi menurut aku itu ya sia-sia aja sih investasi kalau kamu nggak bisa pakai di keadaan darurat gitu. Nah, oke mams, itu tadi kita dulu saya ngebudgeting. Semoga kalian suka, kalian terhibur, bisa menginspirasi bulan ini lebih hemat lagi. Semangat!